Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwata illa billah. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah. Kita sudah berada di hari ke-29 ya, bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa hari ke-29 ini. Masya Allah, tabarakallah ya, nikmat Allah luar biasa kepada kita. Melanjutkan kultum kita pada sore hari menjelang berbuka puasa. Pertanyaan yang masih menggelayut ya, bagaimana caranya kita agar kita ini ridho kepada Allah, bagaimana caranya kita mendapatkan keridhaan Allah. Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Nah sekarang episode 29 ini adalah bagaimana caranya kita dapat mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pertama, ya, setiap hamba ya harus apa? Ridho terhadap rezeki yang Allah bagi. Ya, ya, itu Nabi SAW memberikan pesan kepada Abu Hurairah. Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ya, ada 5 pesannya. Tapi ini poin ini yang paling penting. Ya, wahai Abu Hurairah, ridholah kamu, terimalah semua apa bagian yang Allah telah ya bagikan untukmu berupa rezeki. Ya, kalau kita ridho terhadap rezeki Allah yang Allah turunkan, Allah berikan kepada kita semuanya, Allah bagikan. Ya, bagian rezeki manusia ini kan beda-beda. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedang, ada yang dapat sedikit. Ya, itu kita harus ridho. Ya, jangan menggerutu. Jangan cemberut, jangan kita ingkar nikmat sekecil sedikit apapun nikmat rezeki dari Allah, terutama yang materi ya. Kalau nikmat yang bersifat non materi semuanya dapat, semuanya bagus, semuanya luar biasa besar. Nikmat hidup ini dan sebagainya ya, kesehatan ya, kehidupan di muka bumi ini luar biasa. Tapi orang kadang menghitung yang disebut rezeki nikmat itu hanya yang sifatnya materi saja. Ya, maka saya katakan ya, sekecil apapun nikmat berupa materi ya, benda yang kita miliki, ya kita harus ridho kepada bagian kita yang telah Allah tentukan. Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kalau kita jadi orang yang ridho kepada apa yang Allah bagikan, ya rezeki yang Allah bagikan kepada kita, maka itulah rahasia. Ya, kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Jadi orang yang paling kaya di dunia itu bukan orang yang hartanya sekian miliar dolar, sekian triliun dolar, tidak. Tapi orang yang paling kaya di atas muka bumi ini, kata Rasulullah, adalah orang yang ridho kepada rezeki yang telah Allah berikan untuknya. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana? Ya, seorang suami ya harus minta ridho istrinya. Ya, suami minta ridho istrinya. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan memberikan hak-haknya. Istri, anak diberikan hak-haknya dengan adil, ya. Ya, itu suami yang baik seperti itu.
Ya, sebagaimana firman Allah, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik. Ini ada di dalam surah Al-Ahzab, ya. Ya, di situ disebutkan dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Ya, di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Ya, ini ditujukan kepada Nabi SAW. Ya, wahai Rasul, engkau mengakhirkan siapa yang kau kendaki bagian dari istri-istrimu, ya, sehingga engkau tidak tidur bermalam bersama istri itu. Wa tadummu ilaika man tasha', ya, engkau wa tu'wi ilaika man tasha', engkau pilih siapa istrimu yang engkau kendaki untuk tidur bersamamu. Ya, wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik, ya. Dan engkau berhak, ya, meminta untuk tidur bersamamu siapa orang yang engkau akhirkan di antara mereka, maka itu tidak berdosa. Ya, itu supaya apa? Ya, itu dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Ya, itu lebih baik, ya, lebih dekat, supaya engkau bisa membuat, ya, ridho istri-istrimu itu, supaya mereka tidak bersedih, supaya mereka ridho atas apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Ya, ini. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, meskipun Rasulullah itu cenderung kepada salah satu istrinya yang paling disayang, dicintai, ya wajar, itu manusia. Allahumma inna hadza qasmi, ya, fala tu'akhidni, ya, ini adalah bagianku ya Allah, ya, cenderung itu, makanya fala tamilu kullal mail, Allah melarang kita untuk cenderung terlalu berlebihan pada salah satu. Tapi kalau cenderung hati, wajar. Ya, maka di situ dikatakan, ya, untuk wayardaina, supaya mereka ridho kepada engkau. Nah, kemudian sunnah Nabi SAW, ya, tentang keridhaan. Bagaimana Allah, ya, meridhoi siapa? Seorang hamba apabila dia makan, dia mengucapkan hamdalah. Ketika dia minum, ya, dia mengucapkan hamdalah. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Nabi mengabarkan, annallaha yardha 'anil 'abdi ya'kulul aklah fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbah fayahmaduhu 'alaiha. Ini Rasulullah mengabarkan kepada kita. Allah meridhoi seorang hamba kalau dia makan, walaupun makan sedikit, apa aja yang dimakan. Makan kurma sebutir, ya, makan buah, ya, makan gorengan, ya, makan apa segala macam, ya, yang halal tentunya, ya. Lalu kemudian dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, subhanallah. Itu Allah ridho kepada kita. Minum seteguk air putih, ya, mau air putih, air susu, ya, minum madu dan sebagainya, itu kita bersyukur, alhamdulillah kepada Allah, Allah ridho pada kita. Kemudian Nabi SAW mengabarkan juga kepada kita, annallaha radiya lana an na'budahu wa la nusyrika bi syai'an. Allah meridhoi kita, ya, pada saat apa? Ketika kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Ya. Wa an na'tasima bihablillah, dan ketika kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, wala natafarraq, ya, dan ketika kita tidak berselisih, ketika kita tidak bertengkar, ketika kita tidak bercerai-berai, ya, dari agama Allah, itulah saat Allah ridho kepada kita, insya Allah. Dan Allah benci kalau tadi Allah ridho kepada tiga hal, ya, beribadah, tidak syirik kepada Allah, berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan tidak bercerai-berai dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini yang dibenci Allah apa? Tiga hal juga. Qila wa qala. Ya, desas-desus, Allah nggak suka, Allah benci. Benci riba, benci namimah, ya, benci fitnah, ya. Kemudian yang kedua adalah kasratus soal, banyak tanya. Nah, ini banyak tanya ini penyakit umat terdahulu sehingga memberatkan mereka, menyulitkan mereka. Ya, kemudian wa idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta, padahal harta itu adalah titipan Allah. Lalu kita sia-siakan, lalu kita infakkan, ya, di tempat-tempat maksiat, kita infakkan untuk membeli barang-barang
yang maksiat, ya, menyebabkan kita maksiat kepada Allah, itu Allah nggak suka, Allah benci. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dari sunnah Nabi kita mengetahui bahwasanya apa? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, keriduan Allah bergantung pada keriduan dua orang tua, dan Allah benci, murka, ya, kalau orang tua kita murka kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Dari sunnah Nabi SAW juga kita mengetahui, ya, dari Rasulullah SAW bahwasanya siwak itu, nah ini kebiasaan bersiwak, ya, bersih-bersih gigi. Ya, bersiwak itu adalah matharatun lil fam, ya, untuk membersihkan, mengharumkan mulut. Ya, mengharumkan mulut kita. Wa mardatun lirrabb. Ternyata bersihin gigi itu untuk bukan hanya mengharumkan mulut kita, tetapi juga, ya, untuk mendatangkan keridhaan Allah. Allah nggak suka, ya, mulut bau, ya, giginya kita ini jigong, tempat jigong itu, ya, Allah nggak suka tuh, apalagi sampai hitam-hitam sampai kuning-kuning, ya, kotor, nggak pernah keurus giginya, itu jelek. Ya, ini nggak suka. Allah nggak suka. Ya, Allah akan memberikan keridhaannya ketika kita ini rajin membersihkan gigi kita. Ya, bersiwak. Ya, subhanallah. Kemudian Allah meridhoi apa? Yang mencari keridhaan Allah. Ya, ya. Kemudian Nabi mengabarkan begini, annamanil tamasa ridallah bisukhtillah radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Ya, siapa yang mencari keridhaan Allah, ya, dan juga menghindarkan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meridhai orang itu, dan manusia juga banyak memberikan keridhaannya kepada orang tersebut, ya. Nah, bagaimana? Nah, ini Nabi SAW mengabarkan juga, malaikat itu apa? Melaknat, ya, wanita yang membangkang kepada suaminya, yang melakukan nusyuz, an-nashizah an firashi hatta yarda anha, sampai suaminya ridha kepada si istri itu. Ya, jadi hati-hati. Ini, ya, supaya hubungan kita suami istri ini harmonis, tidak ada kerusakan, tidak ada pembangkangan, tidak ada hal-hal yang dapat merusak hubungan kita, karena suami istri ini berharap, ya, bukan hanya dikumpulkan Allah di dunia, tapi juga berkumpul di dalam surganya Allah Ta'ala, ya. Kemudian, ya, kalau anak kita meninggal dunia, orang tua masih hidup, anak meninggal, nah ini bagaimana? Biasanya anak yang nguburin orang tua, meninggal orang tuanya. Tapi ini sebaliknya, anaknya meninggal duluan, lalu orang tua yang menguburkan anaknya. Subhanallah, ini berat. Ya, ketika terjadi seperti itu, janganlah seseorang mengucapkan sesuatu kecuali yang mendatangkan ridha Allah. Bagaimana? Ya, ucapan yang mendatangkan ridha Allah. Contoh dari Nabi SAW. Innal aina latadma. Ketika wafat putranya Ibrahim, sedih Rasulullah. Ya, putra satu-satunya laki-laki Ibrahim wafat. Innal aina latadma. Ketika Nabi kuburkan jenazah putranya bernama Ibrahim, sungguhnya mata ini berlinang. Ya, wa innal qalba la yahzan. Hati ini sangat sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang mendatangkan keridhaan Tuhan kami. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguhnya kami dengan berpisah, ya, berpisahan denganmu ini di dunia, wahai Ibrahim, kami bersedih. Subhanallah. Nah, di dalam sujud, ya, kita disunnahkan Rasulullah untuk berdoa bagaimana? Ya, untuk apa? Untuk Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari murkamu. Nah itu, subhanallah, ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh sebab itu kita wajib untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab apa? Keridhaan ini punya martabat yang tinggi insyaallah, yang
sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan pada 2 pertemuan sebelum ini, insya Allah. Maka itu jangan lupa kita membaca doa ma'thur Rasulullah pagi dan sore hari, ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu sallama nabiyya. Ya, aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, ridho kepada Islam sebagai agamaku, dan ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan pembimbing serta petunjuk dalam kehidupanku. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.